ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخواني في الدين حفظكم الله. في هذا المعهد في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 43 Hijriah atau 1 Maret 2022 di Ma'had kita ini Diyaus Salaf Al-Athari. Kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa kalimah awil kulaimah berupa beberapa nasihat terkait dengan berbagai hal yang terjadi beberapa waktu yang cukup lama yang dihadapi oleh salafiyin di Indonesia. Wa qabla dhalik udzakirukum an hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan qita'il layl madlum yusbih ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad minad dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Badiru bil a'mal fitanan." Bersegeralah kalian dalam beramal. Fitanan, yaitu dahulilah fitnah-fitnah dengan amalan kalian. Dengan kalian bersegera beramal, dahulilah fitnah-fitnah tersebut.
sebelum datangnya ke kita lail mazlum, seperti potongan-potongan malam. Ini mengibaratkan tentang dahsyatnya fitnah yang akan datang tersebut. Badiru bil amal, bersegeralah kalian beramal, mendahului fitnah tersebut. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, dari sisi mendahului ini, yang pertama, supaya kalian dilindungi. Himayat. Perlindungan bagi kalian ketika fitnah itu datang. Ketika fitnah itu datang, kalian telah terlindungi dengan amalan-amalan yang sangat banyak. Amalan-amalan kebaikan yang sangat banyak. Atau di sisi yang kedua, badiru bil amal, segeralah kalian beramal sebelum fitnah itu datang, dan kalian tidak akan mampu untuk beramal. Kenapa? Karena banyak sekali kita dapati fitnah itu ternyata menyembuhkan manusia dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fulan telah berbicara, saya juga mau bicara. Sibuk dengan perkara-perkara. Perkara apa? Fitnah. Fitnah yang sangat banyak. Jadi bersegera beramal di saat sebelum datangnya fitnah, dahului dia. Supaya himayatan, pelindungan bagi kita sebelum datangnya. Dan supaya kita mendahulunya dalam beramal ketika masuk waktu sulit-sulit untuk beramal. Kemudian juga Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang lain, sayati 'alan nas sanawatun qadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Yusaddiqu fiha al-kadhib, yukadzibu fiha as-sadiq. Orang yang pendusta dikatakan jujur. Orang yang jujur dikatakan pendusta. Yu'taman fiha al-kha'in. Yang pengkhianat dikatakan amanah. Wa yukhawwan fiha al-amin. Sedangkan yang dia amanah dikatakan pengkhianat. Wa yuntiku fiha ar-ruwaibidah. Kemudian berbicaralah ruwaibidah. Maka para sahabat bertanya, "Man ruwaibidah ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "At-tafih yatakallamu fi amril amah." Seorang yang bodoh, seorang yang dungu berbicara tentang perkara umat. Ya, peringatan dari Rasulullah SAW. Kejadian yang luar biasa. Yang jujur harusnya dikatakan jujur. Ini yang pendusta dikatakan jujur. Yang pengkhianat dipercayai. Yang dikenal dengan kebaikan, kejujuran, justru dikatakan pengkhianat. Luar biasa. Syekh Shalih Fauzan dalam das beliau mengatakan, ada di ghalabatil hawa. Terjadinya hal ini karena hawa nafsu yang telah meliputi manusia. Ya. Sehingga terjadi yang aneh-aneh seperti itu. Kebalikan dari kenyataan yang seharusnya mereka amalkan. Karena hawa nafsu telah menguasai. Kemudian si Ruwaibidah tadi, si Tafi' tadi, ya takallam fi amril amah. Sedangkan amrul amah, kata Syekh Shalih Fauzan, tusnad ilal ulama.
Urusan umat dikembalikan kepada al-ulama. Dia bicara. Si tafih, si bodoh, si dungu. Berbicara dia. Qobla al-ulama. Ya. Dia berbicara, mendahului perkara yang seharusnya dikembalikan kepada al-ulama, mendahului para al-ulama. Kemudian akan terjadi seperti yang kita lihat, ahlul bidah mengatakan al-ulama la yafhamuna fi al-waqi'. Ulama itu tidak memahami fikih waqi'. Lalu siapa yang memahami fikih waqi' kata mereka? Al-kuttab, para penulis-penulis di channel-channel, website-website. Nah, ini yang paling paham. Postingan satu, postingan dua mengungkapkan hakikat yang sebenarnya. Fiqhul waqi' katanya. Padahal pada hakikatnya apa? Kumpul data sini, dicocok-cocokin kayaknya pas. Jadilah sebuah kesimpulan. Itu yang dilakukan Ghawaiyun. Si Ta'fiyah tadi ini. Itu. Kumpul data sini, cocok. Berarti ini nih. Ini sebagian dari kita, ya, naudzubillah min dzalik, salafiyun, terfitnah dengannya. Dan alhamdulillah telah datang arahan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari tahdir terhadap Sirah Ibnu Sitafi. Sekarang tugas kita untuk menyampaikan kepada umat apa yang disampaikan oleh para al-ulama. Ulama kita telah bicara, kita sampaikan kepada manusia. Dalam keadaan dahsyatnya fitnah tersebut, maka yang kita butuhkan adalah ayyuhal akhwati fillah, ilmu syar'i. Semisal apa? Ketika kita melihat fitnah yang sangat dahsyat, maka kita akan menggunakan berbagai qawaid, misalkan kebenaran itu tidak berada kepada mayoritas. Ini sebuah ilmu, sebuah perkara yang sudah kita pahami untuk waktu yang sangat lama. Allah Ta'ala berfirman, wa itu aktsara man fil ardh yudilluka sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Menunjukkan kalau kebenaran tidak pada sebuah jumlah yang banyak. Ini bagi sebagian manusia, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan, ya. Ketika mereka melihat ada sebuah jalan kebenaran, mereka melihat itu dia jalannya, akan tapi jalan tersebut adalah jalan yang mukhif, mengerikan. Jalannya berat. Ya, kalau lewat ke sini nanti disikapi. Kalau lewat ke sini nanti ya macam-macam terpaannya. Ketika dia melihat jalan yang mukhif ini, akan tetapi dia tahu itulah jalannya. Ujung jalannya adalah sebuah keselamatan. Namun karena jalannya menakutkan, dia urung untuk mengambil jalan tersebut.
Atau mungkin dia ambil sementara waktu, maksudnya sampai titik tertentu, dia tidak tahan lagi, semakin gelap, semakin berat, mundur dia. Ada yang tidak mau masuk sedikit pun, ada yang masuk kemudian mundur lagi. Menakutkan. Dan Al-Qayyim mengatakan, Allah, wala siyama ma'adam ar-rafiq. Terlebih lagi ketika jalan yang menakutkan itu dia tidak punya teman. Dalam artian apa? Tidak ada yang menemani dia. Teman-teman saya di sana semua. Banyak sini. Sini sedikit. Dia takut. Jalan yang sangat menakutkan. Inilah apa yang terjadi kepada kebanyakan manusia. Akan tapi seorang mukmin yang dia mempunyai hati yang kuat, hati yang sehat, dia tidak peduli. Ya, karena dia punya kaidah. Kaidahnya apa? Yang banyak itu bukan patokan kebenaran. Kemudian dia merasa tenang. Kenapa dia merasa tenang? Ketika dia menyadari bahwasanya dia bersama dengan generasi awal umat ini. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi salaf yang pertama. Dia menyadari. Al-jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdaka. Jamaah itu ketika menyerupai atau menepati al-haq walaupun kamu bersendirian. Dia sadar, saya sendiri pada saat ini. Akan tapi saya bersama ar-ra'il awal, generasi pertama umat ini. Ini yang membuat seorang akan mudah untuk melangkah menuju jalan yang tadi apa? Menakutkan, menyeramkan, ada murrafiq, ada teman. Teman saya Rasulullah dan para sahabatnya, pada tabi'in, tabi'in. Tak masalah. Tak masalah dengan gangguan manusia. Tak masalah dengan ejekan manusia dan sebagainya macam. Dia tetap melangkah karena dia tahu di ujung jalan itu ada kebenaran. Ada jalan keselamatan. Dia menginginkannya. Saya akan segera sampai. Walaupun harus menghadapi masyaqqah. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah la ya'rifuna al-haqq bir-rijal. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengenal al-haq itu dengan patokan manusia. Kalau fulan yang bicara berarti itu pasti benar. Tidak seperti itu Ahlussunnah. Akan tapi Ahlussunnah wal Jamaah ya'rifuna ar-rijal bil haqq. Akan tapi Ahlussunnah mengenal manusia dengan kebenaran. Kalau dia datang bawa kebenaran, dialah yang kita cari. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan potongannya figur-figur tertentu yang walaupun berbicara batil tetap dikatakan sebuah kebenaran. Yang demikian sangat jauh dari apa? Yang menjadi pemahaman manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian terkait dengan perkara yang ada sekarang, seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi, Abdul A'ma, Ustadilal ulama. Kembalikan kepada ulama. Bukan kepada gogoiyut. Yang terus bicara seakan-akan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, ada tafi'. Kita kembalikan kepada
al-ulama. Para ulama kita telah bicara, menuntunkan kepada kita apa yang mesti kita ambil langkah. Juga telah menuntunkan untuk mentahdir gawayu. Maka tahdirlah mereka. Para gawayu. Para channel-channel majhul. Ini mesti kita pahami. Kemudian yang juga mesti kita pahami juga, langkah kita tidak memihak kepada satu pihak manapun. Ini yang paling penting. Tidak memihak kepada satu pihak manapun. Tidak kepada pihak sini, tidak pada pihak yang di sini. Lalu kita di mana? Kita memegang fatwa al-ulama yang mengislah, yang mendamaikan kedua belah pihak. Jadi kami bukan Jember, kami bukan Jumhur. Akan tapi kami adalah yang mendamaikan keduanya. Walaupun kami dijuluki dengan projem. Betul tak? Setiap kita bicara ayo damai, ayo bersatu, projem. Apa projem? Gak paham nih orang. Dikatakan saya tidak bela Jember, saya tidak bela Jumhur, projem. Gimana itu? Tidak paham omongan? Jadi bagaimana Ustaz? Bela fatwa ulama. Untuk menyatukan mereka. Promosikan fatwa ini. Bawakan kepada yang tidak mau baca. Soalnya ada yang tidak mau baca. Bahkan sudah di print pun dikasih digulung-gulung. Ada itu. Nah, tugas kita adalah berusaha supaya fatwa ini dipahami dengan benar. Apa maksudnya? Apa yang diinginkan dengannya? Sebagian mereka mengatakan bahwasanya bersatu, jalan sendiri-sendiri. Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi dalam rapat asatidzah di Teluk Kuantan beberapa hari yang lalu, beliau menyampaikan, hal hadzal sulh yastalzimu ta'awun. Apakah harus ada ta'awun terwujud dengan adanya sulh ini, perdamaian ini, bayan iltizam ini? Maka beliau mengatakan, na'am, al-jawab na'am yajibu ala jami'il atraf in kanu shadiqina fi sulhihim wa istima'ihim an yata'awwanu fi ad-da'wati salafiyah wa an tarji'a al-umur lima kanat alaih. Wajib bagi setiap pihak, jika mereka jujur dengan perdamaian mereka dan persatuan mereka, untuk mereka saling membantu dalam dakwah salafiyah ini. Dan untuk mengembalikan perkara tersebut, perkara mereka seperti sedia kala. Di mana dulunya kembali lagi seperti itu. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan, ya, maknanya jalan sendiri-sendiri. Ya. Saya mengatakan kembali seperti semula. Ya. Kembali seperti semula. Lakin
Akan tetapi, law annani ra'aitu min akhi annahu la yamuddu yadahu wa la yarghab an yatawa'an ma'i fi ad-da'wah kad-dawrah ad-durus aw musyarakah wala ya'ni dhalik ana adhabu wa aqimu al-khusumah wa tu'un khilaf al-muhattarat hadha ghairu sahih. Akan tetapi jika saya dapati dari saudara saya tadi, dia tidak membentangkan tangannya kepada saya, tidak mau bertahun bersama saya dalam dakwah, dalam daurah, dalam daras, dalam berbagai hal yang lainnya, tidaklah maksudnya dengan demikian saya akan pergi kemudian menegakkan permusuhan kepada dia, mencela dia, ya, bertengkar lagi dengannya. Ada ghair sahih. Ini tidak sahih. Idza ma ra'aitu hadha ta'awun min akhi wa ra'aitu syai'an min al-ijbar fa aqul alhamdulillah ala kulli hal la'allahu ma'al ayyam satarji insyaallah al-miyah ila majariha. Jika saya melihat tidak adanya ta'awun saudara saya dan dia seperti terpaksa, maka saya katakan alhamdulillah ala kulli hal, tidak ada paksaan. La'allahu ma'al ayyam satarji insyaallah. Semoga dengan jalannya waktu dia akan kembali. Semoga dengan berjalannya waktu air akan kembali kepada alirannya. Lakin la yaj'al hadha adhabu wa khasimu wa yasiru khilaf wa at'an fi. Tidak, maknanya demikian adalah ketika dia tidak menyambut tangan saya akan mencela dia, memusuhi dia, tengkar lagi dengannya. Wa ma an yakuna ma'i aw yata'awan ma'i wa ila ana sa'atakallam sa'arud. Ada ghairi sahih. Ketika dia menolak untuk bertahun, kemudian saya akan berbicara, saya akan bantah dia, ada ghairi sahih. Yang demikian tidak sahih. Al-muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang diberi taufik adalah mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muqbil ala da'wah alladhi yuridul islah wa yuridul istima' al-kalimah yuqbil wa yumuddu yadah. Orang yang menginginkan persatuan, islah, dia akan membentangkan tangannya. Wa illam yajid min tarfi tsani annahu madda yadahu aw madda yadayn falyasbir. Jika mereka tidak kita dapati ada membentangkan tangannya untuk bersatu, falyasbir, maka hendaklah kita bersabar. Wa hamus syai' an yastamira fi da'watihi wa yastamira aidan ala nasihatil ulama wa yastamira fi iqlaqi abwabil fitnah wa la yaftah baban yakunu syarran alaihi wa ala ikhwanihi. Tapi yang paling penting adalah terus berdakwah, terus menjalankan nasihat ulama, terus menutupi pintu-pintu fitnah, tidak membuka pintu-pintu yang merupakan kejelekan, yang bisa menjadi kejelekan bagi dia dan bagi ikhwannya. Idza lam yata'awwan yakfi annani ad'u lahu bi khair ma dama anahu ala salafiyah
wa ala tauhid. Jika dia tidak mau bertahun, cukup bagi kita, atau cukup bagi saya, mendoakan bagi dia kebaikan. Selama dia adalah seorang salafi, seorang yang berada di atas at-tauhid. Ya. Mesti kita ingat, bahwasanya tidak ada satupun yang ditahdir oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ini yang mesti kita ingat. Tidak pihak ini, tidak ada yang ditahdir. Aqul as'alullah lahu taufiq wal i'anah wa akhuna lahu juhuduhu wa lahu da'watuhu. Saya katakan, saya akan minta kepada Allah taufik bagi dia dan perlindungan. Dia adalah saudara saya. Dia mempunyai dakwah. As'alullah lahu taufik. Lalu saya akan minta kepada Allah taufik untuk dia. Wa in kana dzalika shadiqan aidan sayad'u li. Jika dia itu jujur juga, maka dia juga akan mendoakan saya. Ila an ya'tiya waqtun munasib. Sampai datang waktu yang cocok. Wa yudhibullahu ma fin nufus. Kemudian Allah akan hilangkan apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kita. Panastami', kemudian kita bersatu. Wa yatanasa, kemudian yatanasa hadza bil kulliyah. Kemudian melupakan semua ini secara keseluruhannya. Ya. Dalam kata lain, berikan waktu sampai datang waktu munasib yang cocok, kemudian Allah akan hilangkan apa-apa yang ada atau apa yang ada tersimpan dalam jiwa-jiwanya. Hada wal wajib fil haqiqah. Muqtaras suluh annaka tudhib ma fi nafsika. Inilah yang wajib secara hakiki. Apa yang menjadi konsekuensi dari sebuah pendamaian? Annaka tudhib ma fi nafsika. Engkau menghilangkan apa yang ada di dalam jiwamu. Yakunul qulub safiyah la ghamara fiha. Kalbu-kalbu tersebut menjadi jernih, tidak ada kotoran padanya. Fajibu an nunzi'a min sudurina law kana hunaka syai'un minal ghil wal bugh. Hendaklah kita mencabut dari dada-dada kita apa yang ada dari dendam dan rasa benci. Yajib dan ziau, wajib untuk kita hilangkan. Lillah, demi Allah. Wa min ajli dakwah salafiyah. Dan untuk dakwah salafiyah. Ya nama kan lillah walladzi sayabqa. Karena apa yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan bertahan, akan langgeng. Jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Amma ghairi dzalika min at-tasfiyat lil hisabat aw lil intiqamat. Adapun yang selain daripada itu, malayab tidak akan bertahan. Wa satadhar atharu as-sayyi'ah immal yawm aw fil ghad. Dan akan terlihat akibatnya yang jelek bisa jadi terlihatnya sekarang, pada hari ini, atau pada hari esok. Suatu kejelekan tidak akan bertahan. Jika dia tidak lillahi azza wajal, sesuatu amalan tersebut tidak akan bertahan. Kemudian akan nampak akibat jeleknya cepat atau lambat. Ini yang kita takutkan. Dan apa yang lillah azza wajal, inilah yang akan bertahan.
Dan saya mengingatkan lagi suatu hal yang cukup ya, mengkhawatirkan kita perkara ini. Saya ingatkan. Fala nudhik al-khusu alaina. Jangan sampai kita membuat musuh-musuh kita tertawa. Fala nasbit binal a'da. Jangan sampai mereka itu gembira melihat kita. Sehingga kalau perbuatan saling mengecam seperti itu akan membuat musuh tertawa. Saya tidak kira-kira Abu Habib. Belum lagi lawan mereka sudah hancur duluan. Tertawa mereka. Sedang gembira mereka. Gimana Ustaz? Mereka biarkan saja. Nasbir. Nasbir ala hadal hal. Fajal hadil khusumat as-syakhsiyah tahta qadamik. Maka jadikanlah pemusuhan yang menyangkut perkara-perkara pribadi itu berada di bawah kakimu. Warfa' rasan di dakwah salafiyah. Angkatlah kepalamu dengan dakwah salafiyah. Ilman wa ta'alluman. Dengan ilmu dan dengan belajar. Wa nasran. Dengan menyebarkan. Wa mahabbatan. Dengan penuh rasa kasih sayang. Wa da'watan nasi ilaiha. Dan mendakwakannya kepada manusia. Ini mungkin yang bisa Anda simpulkan dari apa yang atau kita ringkas ya, harus panjang. Dan alhamdulillah tafriknya sudah disebar, insya Allah juga terjemahannya juga akan disebar, bisa baca sendiri. Namun juga yang penting di sini, kul man kana lahu hisab ya'muru bil khilaf min tarafin min al-atraf aw yata'assabu bi tarfin min al-atraf fayajibu alaina an nuhadhdhirahu aw nuhadhdhira minhu fala yajuzu lana an naskuta. Setiap yang mempunyai akun atau channel-channel tadi yang mereka menyuruhkan untuk terjadinya tahdir sini, channel mana pun itu. Yang ditahdirnya yang mana, mau yang di sini, mau di sini, apapun dia, dimanapun dia menjelaskan posisinya, atau dia ta'assub dengan salah satu dari dua kubu yang berselisih ini, yajib alaina an nuhadhdhira minhu. Wajib bagi kita untuk memperingatkan manusia dari kesalahan dia. Fala yajuzu lana naskutan. Tidak boleh kita diam tentang apa yang dia lakukan. Apa-apa yang telah ditahdir oleh Syekh. Pihak mana yang dia bela? Kita katakan, kamu channel majul. Kamu juga, walaupun kamu bela sana, kamu bela sini, statusnya sama-sama majhul. Kita ingatkan bahaya. Bertentangan dengan fatwa Syekh Abdullah Al-Bukhari. Anda ingat tadi? Kita tidak bela sini, tidak bela sana. Ini penting sekali. Bahwa mauqif, yaitu tidak membela Jember maupun Jumhur. Akan tapi membela al-haq, membela fatwa yang menyerukan islah, mempersatukan mereka. Dan kita harus sadar, musuh kita yang mesti kita tahdir, yaitu channel-channel majhul. Yang alhamdulillah para ulama telah menjelaskan kebatilan. Kita bicara ketika para ulama sudah berbicara.
Yakinaha sahih. Kaidah sudah ada, fatwa sudah ada. Sahih. Dan nastana fi da'watina. Teruskan dakwahnya. Belum disambut keinginan bersatunya, nasbirana. Sabar. Doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang masih belum mau untuk mengikuti fatwa para ulama ini dengan sesungguhnya. Dan kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar berupa pahala islahun dan salwain. Pahala mendamaikan dua pihak yang berselisih. Itulah mauqif kita. Itulah yang kita inginkan untuk Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat besar kepada kita dengan melakukan apa? Islahu dzatul bain. Dan Syarufat juga membawakan beberapa dalil tentang pentingnya islahu dzatul bain. Insyaallah bisa baca sendiri nanti. Jadi apa-apa yang akan diterjemahkan oleh para asatidzah. Mungkin kita cukupkan dengan kalimat yang pendek ini. Wa minkum ala tafsir. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.